Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat kue sus fla susu. Ini rasanya enak banget. Kebetulan ada yang request di kolom komentar. Jadi aku coba buat ya. Dan aku akan kasih tips-tipsnya biar nggak gagal dan bisa kopong sempurna. Dan kali ini aku menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Bagi yang penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama kita mau buat adonan kue susnya dulu ya. Di sini ada margarin sebanyak 65 gram. Kalau untuk ukuran sendok sekitar 5 sendok makan peres ya teman-teman. 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu tuang air sebanyak 135 ml. Kalau takaran gelas belimbing sebanyak ini ya. Jadi di garis paling atas dilebihin sedikit. Dan lanjut kita masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya sedang cenderung kecil. Dan ini kita biarkan dulu hingga margarinnya meleleh semua. Sembari menunggu, boleh kita tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan atau setara 15 gram. Sedikit garam, kira-kira 1/8 sendok teh, perasa vanila 1/4 sendok teh, dan lanjut kita aduk hingga mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita kecilkan api kompornya. Lanjut tambahkan tepung terigu, aku pakai yang protein tinggi sebanyak 85 gram atau setara 8,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini lanjut kita aduk cepat seperti ini ya teman-teman. Dan aku memasukkannya bertahap, tujuannya untuk mempermudah aja. Kalau misal teman-teman mau langsung semua juga boleh. Nah seperti ini. Dan lanjut kita tuang sisa tepungnya ya teman-teman. Lanjut diaduk hingga benar-benar tercampur rata dan adonannya menyatu satu sama lain. Serta tidak ada lagi bahan tepung yang terlihat ya teman-teman. Nah seperti ini. Untuk waktunya sekitar 2 menit. Dan ini diusahakan kandungan air di dalam adonannya itu sedikit ya. Jadi nanti adonannya bisa kopong sempurna. Nah kalau udah ini kita biarkan dulu adonannya hingga benar-benar dingin. Sembari menunggu adonannya dingin, lanjut kita buat fla susunya. Di sini sudah ada tepung maizena sebanyak 30 gram atau setara 3 sendok makan munjung. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Lalu garam 1/4 sendok teh, vanilla essence setengah sendok teh. Kalau nggak ada boleh pakai perasa vanilla. Gula 60 gram atau setara 4 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Dan susu UHT full cream sebanyak 250 ml. Aku menggunakan kemasan seperti ini ya. Jadi udah ada takarannya. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut kita tambahkan 1 butir kuning telur. Tujuannya agar nanti flanya ini lebih lembut. Dan juga siapkan margarin setengah sendok makan. Tapi ini kita sisihkan dulu. Dan lanjut kita masak di atas kompor, nyalakan api kompornya sedang cenderung kecil dan terus diaduk hingga mengental. Dan ini untuk memasak flanya jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Nah setelah mulai mengental seperti ini, boleh kita kecilkan api kompornya dan terus diaduk hingga benar-benar mengental. Nah menurut aku untuk teksturnya udah cukup seperti ini. Boleh kita matikan api kompornya. Jadi untuk tekstur dari flanya ini boleh disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan ini udah aku angkat dari kompor. Lanjut kita tambahkan margarin sebanyak setengah sendok makan. Tujuan aku menambahkan margarin di sini agar flanya ini lebih mengkilap dan juga lebih nggak mudah kering gitu loh teman-teman. Jadi tetap lembab. Nah kayak gini. Nah ini untuk flanya udah selesai ya. Boleh kita pindah ke dalam wadah.
Kalau udah dipindah ke dalam wadah, nah ini aku tutup permukaan atasnya menggunakan plastik wrap seperti ini. Tujuannya agar permukaan dari flannya ini nggak mudah kering. Jadi nggak ada lapisan gitu loh teman-teman. Nah ini boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat kulit kue susnya ya. Nah ini adonannya udah dingin dan aku udah siapin juga mixer dan 2 butir telur ukuran sedang. Aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Dan lanjut kita mixer menggunakan kecepatan sedang aja hingga benar-benar tercampur rata. Kalau misal teman-teman mau mencampurkannya menggunakan spatula atau sendok juga boleh. Nah, di sini aku menggunakan mixer untuk mempermudah aja. Nah, ini untuk sisa telurnya aku tuang semua dan lanjut di mixer hingga benar-benar tercampur rata. Makin lama adonannya ini makin berat ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman mixer mohon hati-hati, takutnya nanti kena tangan. Nah, ini udah selesai, untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan akan aku lanjut aduk menggunakan spatula seperti ini. Nah untuk tekstur adonannya kayak gini ya teman-teman, gak terlalu lembut banget dan juga gak terlalu padat ya, sedang teman-teman. Nah kayak gini kira-kira. Ini udah selesai. Dan akan aku lanjut pindah ke dalam plastik segitiga untuk mempermudah menuangnya. Nah ini adonannya udah dipindah dan untuk ujung plastiknya jangan lupa digunting ya. Dan satu plastik segitiga kita beri spuit seperti ini. Jadi tujuannya untuk mempermudah teman-teman. Aku gunakan spuit yang nomor 336. Nah seperti ini udah selesai. Dan juga udah aku siapin loyang ovennya. Udah aku oles dengan margarin tipis-tipis aja. Dan kita semprotkan deh adonannya seperti ini. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera. Kalau aku di sini buatnya rada besar ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven selama kurang lebih 15 menit menggunakan api paling besar. Dan langsung aja kita masukkan adonannya. Dan ini akan kita panggang di api paling besar cenderung sedang selama kurang lebih 20 menit. Dan selama proses memanggang untuk pintu ovennya jangan dibuka-buka ya teman-teman. Untuk api kompornya seperti ini. Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang, ubah api kompor menjadi sedang cenderung kecil dan terus kita panggang selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Dan 5 menit terakhir aku buka lubang atasnya, tujuannya agar kuenya itu bisa kering permukaannya. Dan setelah 35 menit ini hasilnya. Alhamdulillah kue susnya udah mateng, udah kokoh, sudah tidak ada lagi buih atau busa di permukaan kuenya. Tandanya udah mateng ya teman-teman. Jadi kalau misal nanti teman-teman cobain, jika masih ada gelembung-gelembung kecil, itu tandanya lanjut dipanggang ya, hingga benar-benar kering. Dan ini langsung aja kita keluarkan dari oven. Setelah dikeluarkan dari oven, kita tunggu dulu kue susnya hingga dingin. Setelah kue susnya dingin, nah ini langsung aja yuk kita beri isian. Nah ini aku tekan-tekan, bentuknya udah kokoh banget. Hasilnya mengembang sempurna, cantik. Dan akan aku coba potong ya. Di sini aku menggunakan pisau seperti ini. Aku pakai yang pisau gerigi teman-teman. Kita coba lihat, alhamdulillah hasilnya kopong ya. Tuh, cantik banget. Jadi kalau kita buat kue sus ini bisa kopong, tandanya berhasil teman-teman. Dan langsung aja kita beri isiannya. Ini untuk flas susunya udah aku pindah ke dalam plastik segitiga. Kita semprotkan isiannya seperti ini, untuk jumlahnya disesuaikan aja dengan selera. Karena aku di sini untuk makan sendiri, jadi aku isi hingga penuh. Dan ini untuk ukuran kue susnya lumayan besar ya teman-teman. Tuh seperti ini.
Atau untuk cara lain, teman-teman bisa membolongin bagian bawah dari kue susnya. Nah, seperti ini, dan kita beri isian. Jadi teman-teman bisa pilih mau dari bagian bawah atau kita potong di bagian tengahnya. Sesuaikan aja dengan selera ya. Nah, ini dia kue sus flan susunya udah jadi, hasilnya lumayan banyak. Aku dapat sekitar 12 buah ukuran besar. Jadi kalau untuk ukuran boleh disesuaikan aja ya. Kalau ukurannya kecil bisa teman-teman dapat lebih banyak. Dan ini aku cobain yang udah dipotong. Terlihat ini flan susunya creamy banget. Terlihat juga sangat lembut. Tuh, cantik ya. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, super lembut untuk flan susunya. Manisnya menurut aku udah pas, rasa creamy, manis, gurihnya enak banget. Ditambah dengan crispy dari kulit susnya makin mantap. Teman-teman jangan lupa cobain ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Insya Allah bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.